Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Arif dalam YouTube channel Guru SD Official, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini Pak Arif akan membahas latihan soal penilaian akhir semester mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 3 pada semester 2. Sebelum kita memulai pembahasan soal, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang dengan baik. Nah langsung saja mari kita memulai soal kita yang pertama. Kalimat potongan ayat pada gambar di bawah ini yang bergaris bawah terdapat hukum bacaan. Nih bacaannya fasholli li rabbika wanhar. Nah, kata yang bergaris bawah wanhar itu bacaan apa ya? A. Ikhfa, B. Izhar, C. Iqlab, atau D. Idgham. Nih ada nun mati bertemu huruf H. Bacaan apakah itu? 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Izhar, karena nun mati bertemu H. Huruf izhar ada 6. Hamzah, Ha, Ain, Hin, Ha, dan Kho. Nah kalau ikhfa, ikhfa itu samar-samar. Sedangkan iqlab, iqlab itu mengganti ya. Kalau idgham berdengung gitu ya. Karena ini wanhar jelas maka dibaca izhar. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan nomor 1, Ali sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, ayah berkurban saat Idul Adha. Yang nomor 3, ibu memberi uang saku kepada Beni. Yang keempat, kakek beribadah haji di kota Makkah. Pertanyaannya, pernyataan di bawah ini atau yang di atas tadi yang sesuai dengan makna Quran surat Al-Kautsar adalah nomor berapa ya? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 1 dan 4 yang sesuai dengan kandungan surat Al-Kautsar. Yang mana ya kira-kira ya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A ya. Karena di dalam surat Al-Kautsar itu memerintahkan untuk bersolat. Fasholli li rabbika. Fassolatlah kepada Tuhanmu. Wanhar, wanhar itu apa? Dan berkurbanlah, berarti yang nomor 1 dan 2. Ali sholat berjamaah dan ayah berkurban. Ya, jadi perintah 2 itu ya dalam Quran surat Al-Kautsar untuk sholat dan berkurban. Begitu ya anak-anak ya. Lanjut soal nomor 3. Ayat pada tabel di bawah ini yang termasuk Quran surat Al-Kautsar ditunjukkan pada nomor nih 1, lam yalid wa lam yulad. Nomor 2, innal insana lafi khusr. Yang nomor 3, inna syani'aka huwal abtar. Nomor 4, min syarri ma khalaq. Mana ya? A 1, B 2, C3, atau D4 yang termasuk potongan ayat atau termasuk ayat dari Quran surat Al-Kautsar. Yang mana ya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C ya. Inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah ayat terakhir dari Quran surat Al-Kautsar. Lanjut ya. Nomor 4.
Setiap surah dalam Al-Quran memiliki arti yang berbeda-beda. Salah satunya namanya adalah Al-Kautsar. Artinya apa ya Al-Kautsar? Titik-titik yang banyak. A. Surga. B. Telaga. C. Nikmat. Atau D. Pahala. Titik-titik yang banyak. Apakah surga yang banyak, telaga yang banyak, nikmat yang banyak, atau pahala yang banyak? Yang mana ya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Nikmat dari siapa? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Soal nomor 5. Pasangan Asmaul Husna beserta artinya yang tepat pada tabel di bawah ini ditunjukkan pada nomor, ini nomor 1, Al-Alim, Allah yang Maha Pemberi, As-Somad yang Maha Menghidupkan, As-Sami yang Maha Mendengar, Al-Wahhab yang Maha Esa. Ini yang benar yang mana ya? A. Nomor 4, B. Nomor 3, C. Nomor 2, atau D. Nomor 1 yang tepat ya. Asmaul Husna dan artinya. Al-Alim artinya apa? Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui. Berarti yang nomor 1 salah. Nomor 2, As-Somad, Allah Maha apa? Tempat bergantung, As-Somad. Nomor 3, As-Sami. Ya betul, Allah Maha Mendengar. Jadi yang paling tepat adalah yang nomor 3. Jawaban nomor 3 adalah B. As-Sami, Allah Maha Mendengar. Gitu ya. Lanjut ya. Nomor 6. Allah Subhanahu wa taala mendengar gerak atau langkah semua makhluk meskipun sangat pelan. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, titik Asmaul Husna apa ya? A. As-Sami', B. Al-Alim, C. Al-Wahhab, atau D. Ar-Rahman. Kira-kira yang mana ya? Mendengar ini. Kata kuncinya Allah Maha Mendengar. Apa tadi? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah A. As-Sami', Allah Maha Mendengar. Lanjut, soal nomor 7. Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Allah mengetahui setiap gerakan yang di darat, di laut, dan udara. Sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang Sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang ketika mengakui bahwa Allah Maha Mengetahui adalah dengan menghindari titik-titik orang lain. A. Menghindari apa? Memuji. B. Mencela. C. Perbuatan. Atau D. Berhubungan. Karena Allah Maha Mengetahui, maka yang harus dihindari adalah, ya betul sekali. Jawabannya adalah mencela. B ya. Harus dihindari karena Allah Maha Mengetahui apa yang terjadi. Begitu ya. Lanjut soal nomor 8. Kita semua harus berhati-hati dalam berpikir, berkata maupun bertindak. Karena di akhirat semua ucapan dan perbuatan kita akan dimintai A. Pertanggungjawaban, B. Pembaharuan, C. Pertimbangan, atau D. Pemikiran. Yang mana ya kira-kira? Jawabannya sangat mudah sekali. Ya betul sekali. Jawabannya adalah A. Pertanggungjawaban. Jadi semua tindakan kita ketika di dunia nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah baik atau buruk. Itu ya. Lanjut. Soal nomor 9. Mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperoleh ridhonya adalah makna dari A. Tawadhu, B. Ikhlas, C. Memohon pertolongan, atau D. Riya. Apa ya kira-kira ya? Mengerjakan sesuatu hanya memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? 1, 2, 3. Ya, betul sekali jawabannya adalah
Ikhlas. Ikhlas itu tidak ingin dilihat oleh orang lain. Hanya niat mengerjakan suatu kebaikan diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Lanjut lagi soal nomor 10. Ciri-ciri orang yang ikhlas di bawah ini yaitu titik titik titik. A. Suka ketika ada orang yang melihat amal baiknya. B. Beramal dengan tujuan agar orang lain mendengar dan memujinya. C. Berbangga diri dengan amal-amalnya. Atau D. Meniatkan amal dan perbuatan semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya? Ya, gampang sekali. Betul ya? Jawabannya adalah D. Meniatkan amal dan perbuatan semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Lanjut nomor 11. Beramal dengan tujuan agar orang lain melihat, mendengar dan memuji amal baiknya, yaitu pengertian dari A. Riya, B. Sum'ah, atau C. Ikhlas, D. Ujub. Yang mana ya? Beramal tapi tujuannya dilihat, didengar, dipuji oleh orang lain. Apa itu perbuatannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Riya. Riya itu bisa disebut juga dengan pamer ya. Kalau sum'ah bagaimana? Sum'ah itu turunan dari riya, yaitu amal dengan tujuan didengar oleh orang lain. Itu ya. Beda sedikit antara riya dan sum'ah. Kalau riya itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipuji, itu riya. Kalau hanya ingin didengar itu sum'ah. Itu ya. Nomor 12. Alia menolong orang yang kecelakaan di jalan dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Maka perbuatan Alia merupakan contoh perbuatan A. Tawadhu, B. Ikhlas, C. Mohon pertolongan, D. Sum'ah. Yang mana ya? Ada orang yang kecelakaan terus langsung dibawa ke rumah sakit. Apa ya? Perbuatan apa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Ikhlas, karena tidak ingin dilihat oleh orang lain. Begitu ya. Lanjut soal nomor 13. Rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak anugerah dan nikmat kepada manusia disebut A. Sabar, B. Amanah, C. Kufur, atau D. Syukur. Yang mana ya? Ya, betul sekali. Berterima kasih pada Allah itu namanya syukur ya. D ya. Kalau kita sudah diberi nikmat, maka harus bersyukur kepada Allah supaya nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ya. Kalau sabar itu tabah menghadapi cobaan. Kalau amanah itu adalah orangnya jujur ketika diberi sesuatu yang harus membutuhkan tanggung jawab. Kalau kufur itu kebalikannya syukur ya. Mengingkari kufur itu. Lanjut. Nomor 14. Lawan dari syukur nikmat adalah tadi ya, masih ingat lawan syukur apa tadi? A. Syirik, B. Fitnah, C. Kufur nikmat, atau D. Zikir. Yang mana ya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Kufur nikmat, yaitu mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau syirik itu apa? Syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau fitnah itu adu domba ya, menceritakan sesuatu yang tidak benar, fitnah. Kalau zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, jawabannya adalah C. Kufur nikmat. Lanjut soal nomor 15. Jika kita bersyukur, maka Allah akan titik-titik nikmat kepadamu. A. Menambah, B. Mengurangi, C. Menghapus,
atau D. menghilangkan? Yang mana ya? Ya, betul sekali. Jika kita bersyukur maka akan menambah. Jawabannya adalah A ya, nikmat kepadamu. Jadi kalau ketika bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kepadamu ya. Lanjut lagi soal nomor 16. Contoh peserta didik yang mensyukuri nikmat ketika masih sehat yaitu titik titik titik. A. Hanya mau mengerjakan tugas ketika sekolah masuk. B. Belajar ketika ada tugas saja. C. Belajar dan mengerjakan tugas sekolah meskipun masih pandemi. Atau D. Belajar ketika akan penilaian akhir sekolah saja. Yang mana ya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C ya, belajar dan mengerjakan tugas meskipun masih pandemi, karena perbuatan mensyukuri nikmat sehat yaitu dengan cara belajar seperti itu ya. Nomor 17. Pasangan bacaan zikir dan artinya pada tabel di bawah ini yang benar ditunjukkan pada nomor. Ini nomor 1 bacaannya Astaghfirullahaladzim. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Benar atau salah? Nomor 2 La ilaha illallah. Artinya ya Allah ampunilah aku. Benar atau salah? Nomor 3 Allahu Akbar. Artinya segala puji bagi Allah. Benar atau salah? Yang keempat Subhanallah. Artinya maha suci Allah. Ini benar atau salah? Jawabannya A. Apakah 1, B 2, C 3, atau D 4? Yang nomor berapa ya yang benar? Astaghfirullahaladzim itu artinya aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Berarti nomor 1 salah. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang nomor 2 juga salah. Yang nomor 3 Allahu Akbar artinya Allah maha besar. Berarti juga salah juga nomor 3. Yang keempat Subhanallah artinya maha suci Allah. Nah berarti yang benar adalah yang D 4 ya. Jawabannya adalah D. Lanjut lagi soal nomor 18. Ada banyak bacaan zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu bacaan zikir di bawah ini artinya adalah ini bacaan zikirnya Alhamdulillah. Artinya apa? A. Tiada Tuhan selain Allah. B. Segala puji bagi Allah. C. Berkah dunia dan akhirat. Atau D. Mohon ampun kepada Allah. Yang mana? Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Jawabannya adalah B ya. Kalau tiada Tuhan selain Allah itu la ilaha illallah. Itu ya. Lanjut nomor 19. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Berikut ini yang sesuai dengan arti zikir adalah titik-titik Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu artinya apa? A. Melaksanakan perintah. B. Menjauhi larangan. C. Meyakini adanya. D. Mengingat. Jadi meneruskan nilai zikir adalah apakah melaksanakan perintah Allah, atau menjauhi larangan Allah, atau C. meyakini adanya Allah, atau D. mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya? Iya, betul sekali. Zikir itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah B ya. Lanjut soal nomor 20. Kata doa berasal dari bahasa Arab yaitu ad-du'a, yang artinya memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Berdoa merupakan permintaan atau permohonan kepada siapa? A. Malaikat. B. Allah Subhanahu wa taala. C. Rasul. Atau D. Nabi. Kalau memohon kepada siapa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memohon kepada yang lain, gitu ya.
Lanjut, soal nomor 21. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada penduduk Babilonia yang menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Penduduk Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu raja siapa ya? A. Raja Fir'aun, B. Raja Namrud, C. Raja Abraha, atau D. Raja Jalut. Raja siapa ya namanya ya? Kalau kalian tidak pernah membaca buku, pasti bingung menjawabnya. Raja Fir'aun itu pada zaman Nabi Musa. Raja Abraha itu pada zaman Nabi Muhammad lahir ya. Raja Jalut, raja pada zaman Nabi Dawud. Berarti yang benar adalah Raja Namrud. Jawabannya adalah B ya, Raja Namrud ya. Lanjut, soal nomor 22. Suatu saat Raja Namrud dan kaumnya pergi meninggalkan istana. Pada kesempatan ini Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala sembahan raja dan kaumnya. Beliau membiarkan satu patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya di leher patung tersebut. Dengan tujuannya apa ya mengalungkan kapak pada patung yang tidak dihancurkan? A. Penduduk berpikir bahwa berhala adalah benda mati. B. Penduduk bisa menyembah berhala yang masih ada. C. Berhala yang paling besar adalah yang paling hebat. Atau D. Penduduk mengira ada berhala yang paling kuat. Kira-kira jawaban yang mana ya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A ya. Penduduk berpikir bahwa berhala adalah benda mati karena tidak bisa menghancurkan sendiri. Karena ketika dikalungkan itu Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan, tapi dijawab itu lihat ada berhala yang paling besar. Berhala itu menghancurkan berhala-berhala kecil lainnya. Lalu dijawab oleh Raja Namrud, mana mungkin berhala yang besar itu yang tidak bisa bergerak bisa menghancurkan. Kan dia benda mati. Nah, sejak itulah penduduk berpikir bahwa berhala adalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu ya. Jawabannya adalah A. Lanjut, soal nomor 23. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau selalu melaksanakan perintah orang tua dengan ikhlas. Beliau juga menjauhi larangan orang tua dengan sabar. Perilaku Nabi Ismail alaihissalam yang bisa kita teladani adalah titik-titik-titik pada orang tua. Apa perilaku Nabi Ismail? A. Patuh, B. Teguh, C. Damai, atau D. Rukun. Apa ya? Karena patuh beliau melaksanakan perintah orang tua dengan ikhlas, maka disebut patuh ya. A jawabannya ya. Betul sekali A, patuh. Lanjut, soal nomor 24. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengorbankan putranya. Kemudian beliau menyampaikan perintah itu kepada Nabi Ismail. Sikap Nabi Ismail alaihissalam dalam menghadapi perintah itu adalah, jadi Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, merintah kepada Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan perintah itu kepada anaknya Nabi Ismail. Nah, dalam menghadapi perintah itu Nabi Ismail bagaimana? A. Menghadapinya dengan sikap gagah berani. B. Menerimanya karena takut dihukum ayahnya. C. Mematuhi karena merupakan perintah Allah. Atau D. Menyarankan supaya bersabar menghadapi perintah. Kira-kira yang mana ya? Yuk coba dijawab. Pak Arif hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya betul sekali, jawabannya adalah C ya. Mematuhi karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Tidak terasa kita sudah 24 soal kita bahas. Semoga ke 24 soal ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Dan semoga soal-soal yang nanti keluar dalam penilaian akhir semester pada semester 2 ini tidak jauh berbeda ya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Pak Arif, mari kita tutup pembahasan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Arif. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Pak Arif yang kurang berkenan, Pak Arif mohon maaf. Sampai bertemu pada pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.